وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين الأولياء والشهداء الصالحين جميعا أئمة المجتهدين المقلدين في الدين ثم إلى روح سلطان العلم الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاطر الشيخ فؤاد النقشبندي الشيخ أبي الحسن الشاذلي ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ أبي يازد البسطامي ثم إلى روح حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح سيدي بن عطاء السكندري ثم إلى روح صاحب هذا الشرح الشيخ بن القاسم الجوزي ثم إلى روح صاحب المتن الشيخ أبي شجاع ثم إلى أرواح مشايخ المصريين ثم إلى أرواح مشايخ الصرانيين ثم إلى أرواح مشايخ الشلاتبيين ونخص خصنا روح شيخنا كاجي أحمد بدوي حنفي وزوجته حج عائشة بدرية وأصولهما وفروعهما مشايخهما تلاميذهما محبيهما ثم إلى روح شيخنا كاجي أحمد مصطفى بدوي ثم إلى روح شيخنا كاجي حسب الله بدوي ثم إلى روح شيخنا كاجي نجم الدين بقية الشهود مصر كاجي شهود وزوجته ثم إلى روح الشيخ سيف الرحمن سواندي ثم إلى روح أمي حاجة مسنة بنتك الزوتي ولي كل نية ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi kiko nanggit fasal suci barati fasal. Wa faraid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid darain amin. Faslun utawi kiko nanggit fasal suci ibarate fasal. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Rupane telu ayan wi ahadu utawi salah sijine salasah iku an-niyatu niyat fayan wi mongko niat sapa al junubu wong kang gantung junub fayan wi mongko niat sapa al junubu wong kang junub niate raf'al janabati ngangkat hadas janabah awil hadasil akbari tawa niat ngangkat hadas kang gedhi wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono niat raf'al janabah awil hadas wa tanwilan niat sapal haidu wong kang wadon kang haid awin nufasa utawa wong wadon kang nifas niat raf'a hadasil haidi ing ilang ngangkat hadas haid awin nifas utawa hadas nifas. Watakunulan ana apa niyatu niyate ana iku makrunatan den barengi ana iku makrunatan den barengi bi awalil fardhi kelawan kawitane fardu wa huwa utawi awalul fard iku awalu ma kawitane perkara silema yuksalu kang den wasuh iku wa huwa iku awaluma kawitane perkara yuksalu kang den wasuh apa mamin a'lal badani saking dhuwur-dhuwure badan au asfalihi utawa ngisor-ngisore badan. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong ba'da ghasli juz'in ing dalem sawise basuh bagian ya wajib mongko wajib apa ya adatuhu baleni
ghasli juz'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang fardunya mandi. Itu mandi yang dimaksud adalah mandi thaharah, mandi syar'i, kata Nabi itu ya. Ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Orang yang punya hadas besar, seperti junub, haid, nifas, maka dia saat mandi nanti wajib niat. Dan ini fardu yang pertama. Seorang junub, orang yang punya hadas junub, maka dia harus niat saat mandi itu niat raf'a hadasil janabah. Raf'al janabah, menghilangkan hadas karena junub. Atau niatnya nawaitu raf'a hadasil akbar. Menghilangkan hadas besar. Kalau haid, wanita yang haid saat dia sudah suci nanti, saat darah tidak keluar lagi, atau wanita yang nifas saat darah tidak keluar lagi, maka dia niatnya raf'a hadasil haid. Nawaitu raf'a hadasil haid. Sebagaimana definisi niat dulu sudah disampaikan, adalah qasdu syai'i muktaronan bifi'li. Maka niat mandi itu kapan sebaiknya dijatuhkan? Atau niat itu kapan? Niatnya itu inda awwali ghaslin bi awwalil fardi. Niatnya itu dibarengi dengan awwalul fardi. Apa itu awwalul fardi? Awwalul fardi ya awwalu ma yugsal. Apakah min a'lal badat atau min asfali? Kadang ada orang mandi langsung dari atas atau kaki dulu. Mana basuhan yang pertama? Itu berarti awal fard. Dan itulah tempatnya, wah. Tempatin niat man. Jadi maunya Anda dari atas ini ya nawaitul ghusl raf'il hadasil akbari. Sambil menuangkan air sambil meniatkan mandi itu. Nawaitul ghusl raf'il hadath. Kalau dimulai dari kaki ya kaki pada saat memulai pembahasan. Kalau ada bagian dari tubuh yang telah terkena air sebelum niat, maka nanti harus diulang. Artinya harus disiram lagi. Mana? Sampai wis dari atas gini. Belum niat. Niat pas mulai basuh di tengah ini. Maka yang atas tadi disiram belum niat itu harus disiram lagi. Kenapa? Karena siraman yang sebelum niat ini berarti belum masuk mandi. Siraman sebelum niat berarti belum masuk apa? Mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatun najasati lan kapindone ngilangi najis. Ingkanat lamun ana apa najasah? Ana iku ala badanihi, tetep ing atase badane wong, ayil mughtasili tegese badane wong kang adus. Wa hadza utawi iki Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi iki qaul iku ma pendapat Sulaima rajjahahu kang ngonjoaken hu ing masapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i.
iku ma pendapat selema rajjahu kang ngonjakan hu ing sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa alaihi lan natapi ing atase ma rajjahu ar-Rafi'i ta natapi ing atase hadza ya fala yakfi mongko cukup apa ghaslatun wahidatun wasuwan kang siji anil hadatsi saking hadas wan najasati lan najasah wa rajjahalan ngonjoaken sapa Nawawi Imam Nawawi al-iktifa'a ing ngalap cukup bi ghaslatin wahidatin kelawan wasuhan kang siji bi ghaslatin wahidatin kelawan wasuhan kang siji anuma saking hadas lan najasah wa mahalluhu utawi panggonane marajjahun Nawawi wa mahalluhu utawi panggonane marajjahun Nawawi iku ma idza kanat uliye ing dalam nalikane ana apa an-najasatu najisi ana iku hukmiyatan bangsa hukmiyah wa amma idza kanat anapun ing dalam nalikane ana apa najasa ku apa an-najasatu ana Kang apa an-najasatu najise ana iku ainiyatan bangsa ainiyah wajib mongko wajib apa ghuslatani wasu luru anhuma saking hadas lan najasah. Yang kedua rukun daripada mandi adalah izalatun najasa ingkanat ala badani. Menghilangkan najis jika memang ada najis di badannya. Jadi kalau memang badan ada najis sebelum kita harus membersihkan. Nah, ini tentu di dalam mandi ya, artinya di dalam mandi itu bagian dari rukun. Basuhan pertama, saat membasuh itu niatkan sudah dengan awwalu ghaslil fardhi. Nah, kemudian yang kedua adalah izalatun najasa ingkanat ala badani. Ini maksudnya ini sesuai dengan pendapatnya Imam Rafi'i yang memenangkan atau rajjah mentarjih ulama yang berpendapat bahwa satu kali basuhan itu tidak cukup untuk raf'al hadas wa izalatin najas. Tidak cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan najis sekaligus mengangkat hadas. Gak cukup. Ya. Jadi kalau mengikuti pendapat Imam Rafi'i ini, maka berarti harus 2 kali basuhan. Basuhan yang pertama untuk izalatun najasah, basuhan yang kedua untuk raf'ul hadas. Tapi menurut Imam Nawawi enggak begitu. Imam Nawawi berpendapat bahwa al-iktifa bi ghaslatin wahidatin lahuma. Menurut Imam Nawawi cukup untuk menghilangkan hadas dan najasah. Itu cukup dengan satu basuhan. Nah, kemudian coba dijamekkan oleh sahibi syarh. Dijamekkannya bagaimana? Wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Kedua pendapat ini tepat. Pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan cukup dengan satu basuhan kalau memang najisnya itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis apa, Kang? Najis yang sudah tidak ada sudah tidak ada fisik najisnya. Sudah tidak kelihatan najisnya. Sudah tidak
Sudah tidak kelihatan, tidak ada rasa bau dan tapi jelas masih najis. Sebagian dari sifat-sifatnya sudah tidak ada. Najisnya hukmiyah cukup 1 kali basuhan li raf'il hadas wa li izalatin najasah yang ada di badan. Tapi kalau najisnya najis ainiyah, ya maka tidak ada pilihan, harus dua basuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isalul ma'ilan kaping 3 nekaaken banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'din nusakhilan kasebut dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan. Bismillahirrahmanirrahim. Badala jami'i ale dadi gantine lafal jami'i apa sing kasebut usulun, lafal usul. Jadi di sebagian manuskrip bukan jami'i sya'ri wal basyarati tapi usulis sya'ri. Isalul ma'i ila usulis syar'i. Sya'ri wal basyarah. Wala farqalan orano beto iku maujud baina sya'ri ra'si dalam antarane rambut sirah wa ghairi lan liyane sya'ri ra's. Wala bainal khafif lan orano beto dalam antarane kang tipis minhu saking sya'ar wal kathif lan kang ketel kang kandel wa sya'ru tawi rambut wal al madfuru ya. Al madfuru kang den gelung. Al madfuru kang den gelung iku ilam yasil lamun ora tumengko pol ma'u banyu. Ila batini maring jerone sya'ar. Illa binakti kejaba kelawan den udari gelungane. Yo jaba mongko wajib apa nakduhu ngudari gelungan. Wal muradu taikang den kersakan bil basyarati kelawan kulit iku zahirul jildi zahire tonjabane kulit. Wajiban wajib apa ghaslu mambasui perkara sre mazhar kang pertelo apa mamin sama khai udzunaihi sangking apa sama khai udunehi saking daun telinga jabani ini sama khai geber-gebere min sama khai udunaihi saking daun telingane kuping lorone muhtasil utawa wong wa min anfin lan wa anfin lan saking aima zahara min anfin wa min anfin lan saking irung majdu'in kang apa nek bibir sumbing nek iki apa jenenge majdu'in kang apa krowak sing krowak irung. Wa min syuquqi badanin lan saking pira-pira sigar-sigare awak wajiban wajib apa isalul ma'ina kaken banyu ilama maring perkara sinaima tahtal qulfati kang tetep ing dalam ngisor-ngisore kilup tahtal qulfati kang tetep ing dalam ngisor kilup minal aklafi saking wong kang kilupen minal tapi saking wong kang kilupen wa ilama lan maring perkara silema yabdu kang pertelo apa mak min farjil mar'ati saking farjine wong wadon indang qu'udiha ing dalem nalikane lungguwe mar'ah li qada lunggu mau li qada ya hajat dia kadue nekani hajate mar'ah
Wa mimmalan iku setengah saking perkara silema wajib kang wajib apa ghaslu baswimma. Wa mimmalan iku setengah saking perkara silema wajib kang wajib apa ghasluhu baswimma. Al masrubatu. Al masrubatu bi fathil mim wa dhammir ra. Bismillahirrahmanirrahim. Al masrubatu utawi gon bolong-bolonge dubur. Gon bolong-bolonge dubur. Multaqa manfal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna kerataman satune masrubah iku tadharu pertelo apa masrubah fi waktin ing dalam waktu suwiji fatasiru mongko dadi apa masrubah dadi kumin zahiril badani saking zahire badan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah mengalirkan air, mendatangkan air ke seluruh permukaan rambut dan kulit seluruh tanpa kecuali. Jadi permukaan kulit semua harus terkena air dari seluruh tubuh. Mutlak, nggak ada lagi bedanya apakah itu rambut tipis atau tebal. Ya, nggak ada di perbedaan ini rambut kepala apa rambut selain kepala. Semuanya wajib terkena air. Kalau kemarin wudhu itu kan saat ghuslul wajhi, laki-laki dengan jenggot tebal tidak wajib sampai dalam. Wajibnya adalah membasuh zahirnya saja ya. Sunatnya takhlil. Kalau sekarang nggak ada beda, semuanya wajib. Bahkan ketika rambut itu terlalu panjang, kemudian digelung, kalau memang menyiramkan air ke rambut itu tidak bisa, kalau tetap dalam gelungan ya, air itu tidak bisa menjangkau seluruh rambut dan permukaan kulitnya, maka harus dilepas. Gelungannya harus dilepas. Gelungan, kelabangan, ikat rambut. Kalau memang air tidak bisa mencapai tanpa dilepas, ya harus dilepas. Jadi sudah tidak ada beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang wajib dibasuh? Apapun yang zahir dari samakhai udhunain. Samakhai udhunain ini. Jadi harus, ini yang ada keluar ini harus terbasuh semua. Tapi enggak kemudian kita kasih air ke dalam. Karena kalau dalam sudah batin, bukan lagi zahir. Jadi yang nampak ini. Ya, ma zahara min khayudhunain. Kemudian apa? Ma zahara min anfin majdu'. Kalau ada hidung kok kerowak gitu. Kerowak itu terpotong depannya sini. Ya maka yang kelihatan yang menjadi yang kelihatan gitu ya, itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Mohon maaf, namanya ada bibir yang sumbing. Ya, sumbing ya, suwingin orang itu. Itu juga bagian ini harus kena. Bagian pas sobeknya itu harus kena air karena itu sudah menjadi bagian dari zahir. Apalagi nih matah talqulfah. Ini juga harus terkena air. Wa ma yabdu min farjil mar'ah 'inda qu'udiha liqada'il. Mohon maaf ini harus disampaikan karena memang agar kita benar dalam mandi, agar mandi kita sah. Ada orang yang laki-laki punya penyakit namanya aklaf.
kilupen. Kilupen itu mohon maaf zakarnya tidak mau terbuka. Jadi dibuka nutup lagi, helmnya ketutup terus. Itu namanya aklab, kilupen. Atau ada juga yang kemudian mengatakan apa itu cara wong Jawa orang bisa ini Kang apa namanya tidak bisa di kebelakangan ya, tidak bisa dibuka helmnya itu. Maka matahtal kulfa harus terjangkau air. Karena matahtal kulfa itu sudah al-a'dha al-zahirah. Itu zahirah. Sehingga matahtal kulfa harus terkena air mandi. Loh, kalau dari perempuan gimana? Kalau maunya perempuan mandi, mana yang harus terjangkau? Nah tentu tempat yang jarang dibicarakan, ini harus dibicarakan. Ya sekarang begini aja, si perempuan ini duduk untuk qada'il hajah. Duduk untuk qada'il hajah berarti apa? Dodok ya. Dodok ya. Dodok, apa yang nampak pada saat dia dodok dari kelaminnya, maka itu wajib dibasuh. Kalau ini detail, ingin betul-betul mantep yo, tapi nggak perlu sampean Kang. Yang bersangkutan itu mohon maaf dodok seperti orang mau BAB itu, kemudian lihat di cermin, pakai cermin di bawah, mana yang kelihatan itu yang wajib dibasuh. Mana yang kelihatan itu yang wajib dibasuh. Yang kelihatan aja, kalau yang nggak kelihatan jangan dibasuh. Nanti malah repot. Jadi kalau wanita itu mana yang kelihatan saat dia posisi BAB, mana yang kelihatan saat posisi BAB itulah yang wajib dibasuh. Kemudian mohon maaf lagi ini titik-titik yang mungkin tidak nyaman untuk kita bicarakan. Al-masrubah. Masrubah itu persis lubang dubur, lubang anusnya. Itu harus terkena karena dia dalam kondisi tertentu, fi waktin itu dia zohara, kelihatan. Meskipun dalam posisi biasa seperti ini, tentu persis posisi buletannya itu di dalam. Nah, karena dia dalam saat kita BAB dia akan kelihatan, maka dia dianggap sebagai al-a'dha al-zahirah yang harus terkena air saat kita mandi wajib. Jadi pada intinya seluruh a'dha al-zahirah harus terkena air. Maka ketika ada syuqukul badan, ada lubang-lubang di tubuh kita, maka itu harus terkena. Contoh tindik ya. Tindik itu artinya lubang di telinga. Kita bikin lubang telinga. Maka lubang kulit yang ada di lubang itu sudah menjadi a'dha al-zahirah, harus terkena air. Ini ada berapapun lubang di sini, ya harus terkena air. Mamanya tangan ini berlubang. Ini harus terkena air. Kemudian umpamanya ini dimodif sedemikian rupa gitu. Kalau ada orang yang pakai tindik di mana? Di hidung ya. Yaitu yang sengaja di lubang-lubang itu menjadi al-a'dha al-zahirah. Harus terkena air. Karena itu menjadi a'dha al-zahirah. Jadi syuqukul badan itu menjadi al-a'dha al-zahirah atau anggota zahir harus terkena air saat kita harus terkena air saat kita mandi. Termasuk umpamanya tangan lengket ada yang lubang. Lengket kulit begitu ya. Ada lubangnya, makanya termasuk syuqukul badan yang wajib terkena air. Wa sunanuhu wallah.
Subhanakallahumma